Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim PBL penerimaan paket dan surat dari kelas IF 3D reguler pagi. Baik, berikutnya ada identitas proyek, nomor ID PBLIF 315, pengusul proyek Pudir 1 atau SBOM, judul proyek penerimaan paket dan surat, luaran ada sebuah prototipe, dan ada pengarah, dosen, dan beberapa laboran. PBL penerimaan paket dan surat, dengan manajer proyek Pak Banu Failasuf, dengan saya sendiri sebagai ketua Madewija Aranya, dengan NIM 33.211.09. Saya Fani Rahmayanti sebagai anggota dengan NIM 3312001108. Saya Neza Fadilah sebagai anggota dengan NIM 3312001110. Saya Andi Ahmad Dermawan sebagai anggota dengan NIM 3312001111. Selanjutnya masuk ke deskripsi proyek. Penerimaan paket dan surat adalah aplikasi berbasis website yang dibuat untuk menginput data paket dan surat yang diterima oleh Politeknik Negeri Batam. Fungsi dari proyek berikut ialah mempermudah dalam menginput data paket dan surat yang masuk ataupun keluar, dan meminimalisir terjadinya kesalahan saat pengambilan paket dan surat. Luaran proyek yang dihasilkan berupa prototipe pada link berikut. Pada proyek PBL, website penerimaan paket dan surat terdapat dua user, yaitu kurir dan admin. Pada bagian kurir akan mengisi form penerimaan paket seperti contoh berikut. Jika dirasa kurir telah mengisi data yang benar, kurir akan mengklik tombol dan kembali ke homepage website penerimaan paket dan surat. Selanjutnya, jika usernya adalah admin, yang pertama harus dilakukan ialah dengan melakukan login dengan memasukkan username dan juga password. Setelah itu, admin akan langsung diarahkan ke formulir identifikasi paket dan surat yang tadi diisi oleh kurir. Nah, jika dirasa oleh admin data-data tersebut sudah benar, admin akan langsung mengisi namanya, nama pemilik, dan juga email pemilik. Berikut adalah tampilan dari dashboard penerimaan paket dan surat. Di website penerimaan paket dan surat ada beberapa fitur berupa dashboard, identifikasi formulir, status paket, paket keluar, dan juga laporan bulanan. Berikut kita akan melihat paket keluar. Pada paket keluar terdapat formulir pengambilan paket yang berfungsi pada saat pemilik paket ingin mengambil paketnya, maka admin bertugas untuk mengisi form tersebut. Lalu ada fitur status paket. Di sini berisi tentang data-data kepemilikan paket. Berikut adalah data-datanya. Selanjutnya ada fitur terakhir yaitu laporan bulanan. Laporan bulanan didapat dari data yang ada di status paket. Setelah itu, jika menekan button logout, maka akan kembali ke homepage. Untuk progres proyek sendiri dari PBL penerimaan paket dan surat itu ada analisis kebutuhan di Figma dan use case diagram. Analisis kebutuhan. Yang pertama, membuat QR Code untuk melakukan konfirmasi pengambilan paket dan surat. Yang kedua, membuat fitur status paket. Yang ketiga, membuat reminder untuk pemilik paket atau surat. Yang keempat, membuat pemberitahuan agar pemilik paket dan surat menyertakan nama pemilik akun learning. Yang kelima, membuat reminder yang dikirimkan melalui email pemilik dengan deadline penyimpanan 3 bulan. User interface Figma bagian kurir berisi homepage dan form paket masuk. Untuk user interface Figma pada bagian admin berisi homepage, login, dashboard, identifikasi form paket keluar, status paket, dan laporan bulanan. Oke, selanjutnya yaitu use case diagram. Pada penerimaan paket dan surat memiliki dua user, yaitu kurir dan juga admin. Di sini kurir dapat mengakses homepage dan juga formulir paket masuk, sedangkan admin dapat mengakses homepage, login, dan juga menu berupa dashboard, identifikasi formulir, status paket, formulir paket keluar, dan juga laporan bulanan. Berikut presentasi progres dari PBL penerimaan paket dan surat itu sudah mencapai 32%.
dan hasil dari masing-masing anggota bisa dilihat berikut ini. Pembagian tugas dalam proyek, saya sendiri mencari dan mengumpulkan informasi ke ruangan SBOM dan memaksimalkan pada halaman homepage dan halaman login. Fani bertugas untuk yang pertama mencari dan mengumpulkan informasi ke gedung TA, membuat prototipe dan PowerPoint, membuat use case diagram, membuat halaman formulir paket masuk, dan laporan bulanan. Neza bertugas untuk mencari dan mengumpulkan informasi ke gedung TA, membuat laporan dan halaman formulir paket keluar, dan halaman formulir identifikasi paket. Andi bertugas mencari dan mengumpulkan informasi ke ruang SBOM, membuat prototipe, membuat halaman dari dashboard, membuat halaman status paket. Kendala dalam melaksanakan PBL diantaranya bingung saat menentukan fitur dan desain pada proses pembuatan web. Kedua, masih belum paham tentang beberapa software yang akan digunakan. Yang terakhir ialah device kurang memadai. Berikutnya ada logbook, judul proyek penerimaan paket dan surat, manajer proyek Pak Banu Failasuf, dan di sini ada beberapa tahapan, yaitu perencanaan. Itu sudah terlaksana 2 perencanaan, dan masih 1 yang progres, itu mencari referensi tentang PHP natif. Dan di bagian analisis itu ada melakukan analisis kebutuhan proyek, dan di bagian desain itu sudah membuat kerangka tentang websitenya dan beberapa prototype, juga use case diagram. Rencana tahap lanjut. Yang pertama coding, yang kedua database, dan yang terakhir testing. Sekian hasil presentasi proyek PBL. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.